Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dewi Wulandari dengan NIM 9313383818 dengan mata kuliah Manajemen Zizwaf. Di sini saya akan menjelaskan tentang harta wajib zakat yang tidak disebut di dalam Al-Quran dan Sunnah. Yang pertama ada zakat al-mustaghalat atau properti produktif. Properti produktif ini yaitu zakat yang dikeluarkan dari kekayaan yang telah mengalami pertumbuhan seperti memberi penghasilan atau pendapatan. Atau dapat dikatakan sebagai semua harta yang kita miliki yang dapat menghasilkan pendapatan yang tidak bisa masuk kategori pertanian, binatang ternak, dan aset keuangan emas dan perak. Yusuf Al-Qaradawi menyebutkan ini dengan istilah zakat al-mustaghalat, yaitu harta yang tidak wajib dizakati secara ainnya barang itu sendiri, tetapi wajib dizakati dari hasil yang didapat dari barang tersebut karena diproduktifkan, baik dengan disewakan atau penjualan produk yang dihasilkan dari barang tersebut. Contohnya seperti keuntungan yang didapat dari penyewaan atau upah adalah apartemen, rumah kos atau kontrakan, usaha jasa transportasi penumpang, dan lain-lain. Ketentuan zakat al-mustaghalat ini yaitu ada ketentuan zakat komoditas perdagangan, zakat emas dan aset keuangan, dan al-mal al-mustafad, dan yang terakhir yaitu ada zakat produksi pertanian. Yang pertama yaitu zakat komoditas perdagangan. Dengan nisab disamakan dengan nisab emas dan perak yaitu 85 gram emas dengan kadar zakat yaitu 2,5%. Waktu zakatnya itu setelah 1 tahun, dan cara mengeluarkan zakatnya yaitu dengan menghitung total nilai aset produktif yang dimiliki selama 1 tahun, kemudian dikurangi biaya operasional. Jika mencapai nisab maka wajib zakat. Selanjutnya adalah zakat emas dan aset keuangan dan al-mal al-mustafad. Nah, nisabnya yaitu sama dengan nisab emas dan perak senilai 85 gram emas dengan kadar zakatnya yaitu 2,5%. Waktu zakatnya setelah 1 tahun. Dengan cara mengeluarkan zakat yaitu menghitung hasil harga penyewa tanah, bangunan produksi pabrik atau properti lainnya per tahun. Jumlahnya dikurangi dengan nilai operasional atau perawatan per tahun. Jika mencapai nisab, maka diwajibkan zakat. Yang terakhir yaitu ada ketentuan pada zakat produksi pertanian. Nah, nisabnya di sini disamakan dengan nisab emas dan perak senilai 85 gram emas dengan kadar zakat 5 atau 10%. Zakat setelah berlalu 1 tahun atau waktu zakatnya setelah berlalu 1 tahun. Cara mengeluarkan zakatnya yaitu dengan menghitung hasil harga penyewa tanah, produksi pabrik atau properti lainnya per tahun. Jumlah tersebut dikurangi dengan biaya operasional atau perawatan per tahun. Jika mencapai nisab, wajib zakat sebesar 5% atau 10% tergantung sifat aset produktifnya dan biaya yang dipergunakan untuk produktivitas. Jika biaya atau sedikit biaya maka zakatnya 10%. Jika butuh biaya maka zakatnya hanya 5%. Selanjutnya adalah zakat profesi. Nah, pada zakat profesi ini meliputi harta pemasukan dari profesi yang terkait dengan institusi, tidak bernaung pada institusi, dan lainnya. Nah, apa saja itu yang bernaung pada institusi seperti pemerintahan atau swasta yang berupa gaji, seperti gaji pejabat pemerintah, guru, pegawai, perusahaan, dan lain sejenisnya. Nah, untuk biaya yang non atau gaji yang tidak bernaung pada institusi seperti tukang servis mobil, TV, alat-alat elektronik, dan jasa lainnya. Demikian juga dengan profesi dokter yang membuka praktek pribadi, advokat, konsultan bidang ekonomi, perbankan, dan psikolog. Ilat wajib zakat dalam zakat profesi ini yaitu adalah penghasilan profesinya, sehingga sudah seharusnya wajib zakat ditetapkan pada pendapatan profesi tersebut. Nah, dalam
zakat profesi ini ada pro dan kontra, yaitu pronya memasukkan pendapatan dari profesi ke dalam zakat emas dan perak sama saja artinya tidak ada zakat dalam penghasilan tersebut. Nah, Al-Qardawi menegaskan penghasilan yang didapat dari profesi adalah harta al-mustafad. Sedangkan kontranya yaitu tidak ada dalam teks Al-Quran maupun As-Sunnah. Ketentuan zakat profesi yaitu ada 3. Yang pertama yaitu disamakan dengan zakat pertanian. Nah, yaitu nisabnya 5 wasak atau setara 653 kilo beras dengan kadar zakat 5%. Dengan waktu zakatnya setiap pendapatan gaji, honor, atau penghasilan. Cara mengeluarkan zakatnya yaitu setiap mendapat penghasilan dikurang biaya pokok. Selanjutnya adalah zakat produksi pertanian, yaitu ketentuan dari zakat profesi tadi. Nisabnya yaitu 5 wasak setara dengan 653 kilo beras dengan kadar zakat 2,5%. Dengan waktu zakatnya yaitu setiap mendapat gaji, penghasilan, atau honor, dan cara mengeluarkannya setiap mendapat penghasilan dikurang biaya kebutuhan pokok. Nah, selanjutnya ketentuan zakat profesi dengan zakat emas dan perak. Nah, sama dengan nisab emas dan perak, senilai 85 gram emas dengan kadar zakatnya yaitu 2,5%. Dan dikeluarkan setelah berlaku 1 tahun. Cara mengeluarkannya yaitu dengan menghitung total pendapatan 1 tahun dikurangi biaya kebutuhan pokok. Jika mencapai nisab maka wajib zakat. Selanjutnya adalah zakat hasil produksi binatang. Saat ini banyak ternak sapi ataupun kambing yang memang khusus memproduksi susu, sehingga peternakan tidak mengembalakan namun dikandangkannya. Akibatnya ternak tersebut tidak menjadi objek zakat binatang ternak karena tidak digembalakan. Karena itu diwajibkan zakat atas susu yang diproduksinya. Disamakan dengan sebagaimana zakat atas madu. Nah, nisab dan kadar zakat dari hasil produksi binatang ini yaitu 5 wasak hasil bumi pokok di daerahnya, disamakan dengan zakat pertanian. Dengan kadar zakatnya yaitu 10%. Selanjutnya adalah zakat hasil laut. Nah, nisab zakat hasil laut ini disamakan dengan nisab ikan senilai 200 dirham yaitu 672 gram perak. Abu Yusuf dalam mazhab Hanafi mengatakan bahwa hasil laut zakatnya 20%, itu disamakan dengan rikas. Ketentuannya tidak ada nisab dan kadarnya 20%. Nah, kadar zakat hasil laut yaitu disamakan dengan rikas 1/5 setara dengan 20%. Dapat juga disamakan dengan pertanian yaitu 1/10 10%, dan perdagangan 2,5%. Ini dianalogikan seperti itu. Selanjutnya adalah zakat surat berharga, saham dan sukuk. Saham merupakan representasi atas kepemilikan modal perusahaan yang dimiliki oleh pemegang saham. Sedangkan sukuk adalah obligasi syariah, merupakan representasi dari hutang yang ditanggung perusahaan dari pemegang sukuk atau obligasi syariah. Ada 2 pendapat mengenai zakat surat berharga ini, yaitu pendapat yang pertama adalah zakat saham disesuaikan dengan kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan tersebut. Jadi apabila perusahaan pada perdagangan disamakan zakatnya dengan perdagangan, begitu juga yang lainnya. Nah, pendapat kedua lebih melihat dari komoditas perdagangan dalam pasar modal. Zakat komoditas perdagangan dizakati sebagai komoditas perdagangan dengan syarat dan ketentuan komoditas perdagangan. Zakat yang dikeluarkan yaitu 2,5% dari total kekayaan surat berharga. Baiklah, itu yang dapat saya sampaikan mengenai harta wajib zakat yang tidak disebut di dalam Al-Quran dan Sunnah.
Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.